Kalian pernah merasa bersalah banget setelah makan petai? Aku yakin 99% dari kalian cuma fokus sama bau mulutnya. Padahal ada satu rahasia besar yang sering banget disembunyikan soal biji hijau ini. Percaya atau tidak, petai yang kalian hindari mati-matian ini menyimpan potensi bahaya sekaligus keberkahan luar biasa yang akan mengubah cara pandang kalian selamanya. Petai bukan cuma makanan, tapi adalah ujian sosial yang sesungguhnya. Tonton sampai habis karena di akhir nanti, aku kasih tahu tips legendaris menghilangkan baunya yang cuma diketahui segelintir orang. Siap-siap terkejut ya. Halo teman-teman, selamat datang di Elangtub. Senang banget bisa ketemu kalian lagi di sini. Jujur ya, kita punya hubungan love-hate relationship banget sama yang namanya petai. Kalau ketemu sambal petai, mata langsung melek, nafsu makan naik 1000%. Tapi begitu selesai, kita panik cari permen mint. Sebenarnya, petai itu lebih dari sekedar biji bau. Secara ilmiah, biji ini kaya antioksidan, zat besi, dan bahkan triptofan yang bikin mood bahagia. Tapi kenapa stigma baunya lebih kuat dari manfaatnya? Ini yang mau kita kupas hari ini. Kita bedah dari sisi emosional dan fakta kesehatan yang sering diabaikan, termasuk kisah super memalukan yang aku alami di lift setelah makan sepiring petai. Intinya, petai bukan cuma makanan, tapi juga ujian kesabaran sosial. Rasa gurihnya memang menggoda, tapi harganya adalah diskriminasi bau yang harus kita tanggung. Nah, buat kalian yang sering minder bawa bekal ada petainya, dengerin baik-baik. Bau khas itu berasal dari senyawa sulfur bernama asam tiopropionik. Karena kita punya enzim unik di ginjal, bau ini bila bertahan lebih lama. Dan bukan cuma di mulut, tapi sampai ke urin loh. Tapi kenapa kita merasa harus menyembunyikan kenikmatan ini? Ada beban emosional seolah kita melakukan dosa besar saat makan petai. Padahal petai adalah kenangan masa kecil, masakan ibu, dan tradisi. Stop merasa malu. Ada fakta menarik, petai bisa jadi indikator kesehatan. Kalau petai terasa pahit saat dimakan, bisa jadi ada sinyal yang diberikan tubuh. Fokusnya jangan cuma di bau, tapi di bagaimana petai bekerja sebagai alarm alami bagi kondisi internal kalian. Petai itu jujur, dia menunjukkan apa adanya kondisi tubuh kalian. Jadi jangan buru-buru menyalahkan si petai ya. Oke, sekarang saatnya kita ke bagian yang kalian tunggu-tunggu. Gimana sih cara legendaris ngilangin bau petai yang membandel? Jangan cuma sikat gigi, itu gak cukup. Rahasia turun-temurun dari nenek moyang adalah segera minum kopi hitam pahit kental tanpa gula atau kunyah sedikit biji beras mentah yang sudah dicuci bersih tepat setelah makan. Beras mentah itu efektif banget menyerap senyawa sulfur di mulut. Selain itu, ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya, termasuk petai. Walaupun kaya manfaat, konsumsi terlalu banyak bisa memicu asam urat bagi yang sensitif. Nikmati dengan bijak, jangan kalap, dan jangan pernah takut lagi makan petai di depan umum setelah tahu tips ampuh ini. Sekarang petai sudah bukan lagi momok sosial, tapi kawan sejati di piring kalian. Nah, segitu dulu cerita petai kali ini teman-teman. Jangan lupa kasih tahu aku di kolom komentar, apa sih momen paling berani kalian saat makan petai di tempat umum? Apakah kalian tim petai mentah atau tim petai rebus? Like video ini kalau kalian suka konten kayak gini. Subscribe biar nggak ketinggalan rahasia dapur lainnya, dan share ke semua teman kalian yang petai addict. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!